Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, Saudara Magus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius, bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Dia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian dia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak dari yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia, melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, dia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salah satu kelemahan kita manusia adalah tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu bersyukur. Seringkali terjadi dalam kehidupan ini saudara-saudari, mungkin juga menjadi pengalaman pribadi Anda sekalian. Ketika menerima kebaikan, kita tidak berterima kasih tapi justru membalas kebaikan itu dengan kejahatan. Ada istilah yang sudah kita hafal yang menggambarkan itu. Dikasih hati, minta jantung. Hal itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Alih-alih berterima kasih, kita sering membalas berkat dan kebaikan dengan kebencian dan amarah. Air susu dibalas air tuba. Mengapa itu terjadi saudara-saudari? Pertama karena memang kita orang yang kurang tahu berterima kasih, kurang tahu bersyukur. Tapi mungkin juga karena di sana ada iri hati dan dengki. Ada kebencian yang menyertai sebagaimana digambarkan dalam bacaan pertama ini tentang Yusuf. Yang justru dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati.
Mereka tidak memperhitungkan hubungan darah bahwa itu adalah adik bungsu mereka. Tapi mereka justru menjualnya kepada Firaun dan menjadi budak. Dan karena penyelenggaraan ilahi, Yusuf justru terakhir menjadi pembantu Firaun, dan melalui jabatannya ini, Yusuf menyelamatkan seluruh bangsanya, keluarga Yakub. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat tidak tahu berterima kasih, kurang bersyukur, apalagi disertai kebencian, iri hati, dan dengki bisa menimbulkan sekian banyak masalah. Saudara kandung, saudara yang sedarah bisa dianggap sebagai musuh, dan karena itu kemudian mau disingkirkan dengan segala cara. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, nasib Yesus itu mirip dengan apa yang dialami Yusuf dalam bacaan pertama. Karena iri hati, karena kebencian, para pemimpin umat, para pemimpin Yahudi tidak memperhitungkan segala macam kebaikan yang telah dilakukan Yesus. Tapi mereka justru berusaha menyingkirkannya. Tapi Allah yang Maha Kuasa, saudara-saudari, justru melakukan melampaui perbuatan jahat manusia. Melalui perbuatan atau peristiwa-peristiwa itu, Allah menunjukkan keberpihakannya. Allah menunjukkan kehendaknya untuk menyelamatkan manusia. Batu yang dibuang oleh para pembangun telah menjadi batu penjuru. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Yusuf yang dijual karena kebencian, karena iri hati, justru kemudian menjadi pembantu Firaun yang kemudian menyelamatkan keluarganya. Yesus yang disalibkan karena kebencian, karena penolakan, karena sakit hati, justru menjadi penyelamat manusia melalui ketaatan Yesus dalam sengsara dan wafatnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk menimba inspirasi dari firman Tuhan ini, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih, pribadi-pribadi yang berusaha menjauhkan kebencian, amarah, iri hati, dan dengki dari hidup kita. Karena siapapun yang katakanlah merawat kebencian, merawat iri hati, dengki, dan sebagainya, tidak pernah akan merasa damai dalam hidupnya. Mari kita ikut serta dalam gerakan Yesus, saudara-saudari, gerakan untuk menyebarkan kabar baik. Itu adalah gerakan kerajaan Allah. Segala kesulitan, tantangan, penolakan selalu ada. Iri hati, dengki, kebencian pasti juga akan selalu ada. Dibicarakan di belakang-belakang atau ditolak secara langsung di depan. Dicari-cari kesalahannya. Modus-modus macam begini juga banyak terjadi di antara kita. Bahkan di dalam pelayanan yang bersifat rohani di gereja, dalam komunitas-komunitas, dalam kelompok-kelompok kategorial. Moga-moga kita lebih membangun semangat untuk saling mendukung, saling melayani, saling mengasihi daripada saling mencari kesalahan, saling menggunting, saling menyepak dari belakang, dan sebagainya. Tuhan Yesus menyertai segala rencana-rencana baik dan keinginan kita untuk makin hidup menurut kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa tidak memperhitungkan kelemahan-kelemahan kami. Seringkali kami kurang berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Seringkali pula kami memendam kebencian, merawat iri hati,
yang seringkali menimbulkan masalah-masalah baru di dalam relasi, di dalam kebersamaan kami. Semoga firman-Mu hari ini menginspirasi, meneguhkan, menguatkan kami untuk memperbarui diri di hadapan-Mu. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.